Selamat malam, Bu. Salam sejahtera untuk kita. Saya Wita Kumali Siregar dengan Info 1323015. Saya dari Prodi Tiga Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis RPR yang ada di dalam PPT yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah pengertian software. Software ini adalah software atau perangkat lunak ini adalah sekumpulan instruksi komputer, data, dan program yang digunakan untuk mengendalikan dan menggerakkan perangkat keras atau hardware komputer agar dapat melakukan berbagai tugas dan operasi. Yang kedua adalah jenis-jenis software beserta dengan contohnya. Yang pertama adalah operating system atau sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak inti yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan angka muka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Contohnya itu adalah Microsoft Windows, Mac OS atau Apple, Linux seperti Ubuntu. Yang kedua itu adalah application software atau perangkat lunak aplikasi. Ini adalah jenis perangkat lunak yang diciptakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau fungsi-fungsi khusus pada komputer. Contohnya itu adalah Microsoft Word, Google Chrome, Zoom, Microsoft Excel, WhatsApp, Google Maps, dan Instagram. Yang ketiga itu adalah utility software atau program buntu. Utility software ini adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pemeliharaan manajemen dan pengoptimalan sistem komputer yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Contohnya itu adalah Avast Antivirus, Windows Media Player, atau Windows. Yang keempat itu adalah malware program perusak. Pengertiannya itu adalah malware ini adalah program komputer yang diciptakan yang tujuannya utamanya itu untuk mencari kelemahan software. Umumnya malware ini diciptakan untuk membobol atau merusak sesuatu software atau operating system. Contohnya itu adalah virus, worm, keylogger, trojan, dan spyware. Yang ketiga adalah 5 aktivitas generik proses framework dalam software engineering. Yang pertama itu adalah communication. Communication ini adalah aktivitas yang melibatkan instruksi antara stakeholder yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak seperti klien, pengembang, pengguna akhir, dan manajer project. Yang kedua itu adalah planning. Planning ini adalah perencanaan langkah awal dalam mengembangkan perangkat lunak. Yang ketiga adalah modeling. Modeling ini adalah aktivitas di mana model perangkat lunak dibuat. Model ini bisa berupa model konseptual, model desain, atau model lainnya yang membantu dalam pemahaman dan perancangan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang keempat itu adalah instruction. Instruction ini adalah konstruksi di saat perancangan benar-benar dibangun berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan dalam aktivitas perancangan dan pemodelan. Yang kelima adalah development. Development ini adalah aktivitas terakhir di mana perangkat lunak yang sudah sesuai dibawa ke lingkungan produksi atau digunakan oleh pengguna akhir. Software proses. Pengertian dari software proses ini adalah merujuk pada serangkaian langkah, metode, praktik, dan aktivitas yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengelola siklus hidup pengembangan perangkat lunak mulai dari perancangan hingga desain, pengembangan, pengujian, implementasi, pemeliharaan, dan penskalaan. Software proses model. Pengertian dari software proses model ini adalah rangka kinerja konseptual yang menyediakan pedoman dan panduan untuk mengorganisir, merancangkan, dan mengelola siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Satu contoh Angel Model, Scrum Methodology. Yang Scrum ini adalah metode Angel yang berfokus pada pengembangan software kompleks. Pengerjaan software pada Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil yang disebut dengan sprint. Yang kata kunci daripada Scrum metodologi ini adalah produk backlog, adalah produk backlog di mana produk
backlog ini adalah daftar tugas, fitur, dan kebutuhan proyek yang harus dikerjakan. Ini adalah dokumen yang terus diperbarui seiring perkembangan proyek. Yang kedua itu adalah sprint. Sprint ini adalah periode waktu singkat, biasanya 2-4 minggu, selama mana tim bekerja untuk menyelesaikan sebagian dari item-item dalam produk backlog. Yang ketiga itu adalah daily scrum. Daily scrum ini adalah setiap hari selama sprint, tim melakukan pertemuan pendek yang disebut dengan daily scrum atau stand up meeting untuk membagikan perkembangan, mengidentifikasi hambatan dan perancangan pekerjaan berikutnya. Yang keempat itu adalah sprint review. Sprint review. Setelah selesai sprint, tim melakukan pertemuan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Yang kelima adalah sprint retrospective. Ini adalah pertemuan di mana tim mengevaluasi proses kerja sendiri dan mencari cara untuk memperbaiki produktivitas dan kualitas. Yang keenam itu adalah Scrum Master. Scrum Master ini adalah peran dalam tim Scrum yang bertanggung jawab untuk memastikan tim mengikuti prinsip-prinsip Scrum dan mengatasi hambatan dan yang mungkin muncul. Yang ketujuh itu adalah Product Owner. Product Owner ini adalah pemangku atau kepentingan yang bertanggung jawab atas pengelola produk backlog dan memastikan tim fokus pada fitur dan fungsi yang paling penting. Yang selanjutnya adalah umbrella active. Umbrella activities ini merupakan kegiatan yang menaungi atau memayungi dari pengembangan software agar dapat menghasilkan software. Yang kesembilan ini adalah yang kedelapan itu adalah umbrella active. Umbrella active itu tadi merupakan kegiatan yang menaungi atau memayungi dari pengembangan software agar dapat menghasilkan software yang sesuai dengan kriteria. Konsep kuncinya itu adalah software project tracking and control atau penelusuran dan kendali project perangkat lunak. Yang kedua itu adalah risk management atau manajemen resiko. Yang ketiga adalah software quality assurance atau penjaminan kualitas perangkat lunak. Yang keempat adalah formal technical reviews atau ulasan atau tinjauan teknis. Yang kelima adalah measurement atau pengukuran. Yang keenam adalah reusability management atau manajemen penggunaan ulang. Yang ketujuh adalah work product preparation atau dan end production atau persiapan produk kerja dan produksi. Yang ke-9 adalah jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak dan juga contohnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini adalah persyaratan yang menggambarkan apa yang perangkat lunak harus lakukan. Contohnya itu pengguna harus dapat login ke aplikasi dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Sistem harus mampu menghitung total belanjaan dalam keranjang belanja pengguna. Yang kedua itu adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini adalah persyaratan yang menggambarkan bagaimana perangkat lunak harus berperforma atau beroperasi daripada apa yang harus dilakukan. Contohnya itu adalah kecepatan respon maksimum, sistem harus kurang dari 1 detik. Perangkat lunak yang kedua itu contoh yang kedua itu adalah perangkat lunak harus mendukung 500 pengguna belas pembahasan. Yang ketiga adalah kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka ini adalah persyaratan yang berkaitan dengan tampilan dan interaksi antarmuka pengguna. Contohnya itu adalah tombol atau tombol simpan harus ditempatkan di sudut kanan atas layar.
kedua adalah teks pada tombol harus menggunakan font ukuran 12. Yang keempat adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan keamanan. Ini adalah persyaratan yang berkaitan dengan perlindungan data dan sistem. Contohnya itu adalah sistem ini harus digunakan enkripsi SSL untuk melindungi komunikasi antar klien dan server. Yang kedua adalah hanya pengguna yang memiliki izin khusus yang dapat mengakses data sensitif. Yang kelima adalah kebutuhan kinerja. Ini adalah persyaratan yang berkaitan dengan perangkat lunak. Contohnya itu adalah aplikasi harus mampu mengelola 1000 transaksi per menit. Yang kedua adalah waktu penyimpanan data dalam database harus kurang dari 2 detik. Yang keenam adalah kebutuhan keberlanjutan atau reliability. Kebutuhan berkelanjutan ini adalah persyaratan yang berkaitan dengan ketersediaan dan pengandalan perangkat lunak. Contohnya itu adalah sistem harus tersedia 99,9% waktu dalam 1 tahun. Yang kedua adalah perangkat lunak harus dapat memulihkan diri dari kegagalan. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.